Firman Tuhan adalah hari ini ya bijaksana dalam perkataan. Bapak Ibu seringkali ya kita berpikir bahwa perkataan itu hal yang biasa saja. Tapi ternyata firman Tuhan itu banyak ya yang menuliskan tentang bahwa perkataan itu bukan hal yang biasa. Sebab hidup kita bahkan roda kehidupan kita itu ditentukan oleh perkataan kita. Dan kita akan belajar hari ini bahwa ternyata perkataan orang percaya itu berkuasa. Apa yang kita perkatakan itu yang terjadi dalam hidup kita. Yesus itu berkata bahwa ya hati-hati dengan perkataanmu karena menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan dan menurut perkataanmu pula engkau akan dihukum. Banyak orang saudara akhirnya mengalami kegagalan dalam hidup mereka, bahkan tidak sedikit yang akhirnya mengalami maut karena perkataan. Kita sering mendengar berita di TV gara-gara cekcok mulut. Akhirnya istri dibunuh oleh suami, suami dibunuh oleh istri. Bahkan beberapa waktu lalu saya nonton di TV saudara, ada seorang pengusaha, majikan, dia itu tiba-tiba menghilang. Lalu dicek berapa hari nggak ketemu, istrinya juga bingung, tapi terakhir kali kata istrinya dia itu pergi ke salah satu proyek, ya ketemu tukangnya di salah satu bangunan. Ketika akhirnya polisi memulai investigasi, ternyata diketahui dia tuh dibunuh oleh pegawainya sendiri dan jenazahnya dicor di dalam bangunan loh. Makanya tidak ada jejak karena dikubur, dicor di dalam beton itu. Waktu polisi tanya kenapa dia melakukan hal itu, dia berkata saya tersinggung dengan perkataan bos saya ini. Bayangkan cuma gara-gara perkataan loh yang menurut kita sepele, ternyata bisa membuat orang dicor. Hati-hati loh bapak-bapak. Ya ini perkataan ini mengerikan saudara. Gara-gara tersinggung dengan perkataan bosnya, akhirnya nyawanya melayang loh saudara. Makanya benar firman Tuhan berkata hidup mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, kata firman Tuhan. Hati-hati, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Apa itu dikatakan menggemakannya saudara? Kalau kita tuh masuk ke gua, kita berteriak, maka akan ada gema balik kan dari suara kita. Yang dimaksud dengan begini saudara, kalau kita pergi ke dalam gua, kita teriak, misalnya kita bilang berkat, yang balik apa? Berkat, kat, gitu kan. Kalau kita teriak kutuk, yang balik apa? Kutuk, kutuk, ini namanya menggemakan. Enggak mungkin kita masuk ke gua lalu kita teriak berkat terus dibalas kutuk, tuk. Itu ada setan itu. Ada syaiton di situ. Atau kita teriak kutuk lalu baliknya berkat, kat. Itu enggak mungkin. Ayat firman Tuhan berkata, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya itu kalau kita suka ngucapin kutuk, maka kutuk tuh berbalik kepada kita sendiri. Kalau kita suka ucapkan berkat, maka berkat itu yang akan kita nikmati juga dalam hidup kita. Nah Yesus berkata begini saudara. Mari kita buka bersama Lukas pasal yang ke-6 ayat 45 saudara. Injil Lukas pasal 6 ayat 45, firman Tuhan berkata demikian. Kita semua baca ya, tolong baca. Karena saya tahu banyak di sini jemaat yang malas baca Alkitab. Jadi di gereja tolong baca, setidaknya seminggu sekali itu ada baca Alkitab di gereja. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ternyata benar, orang itu tidak mungkin bisa mengatakan yang baik kalau hatinya jahat.
Kalau hati kita penuh dengan kejahatan, maka sudah pasti perkataan kita tuh jahat. Jadi bapak-bapak, kalau istrimu tuh omongannya ya nyelekit, bikin jengkel lah, itu dia perlu berobat itu hatinya. Mungkin banyak kekecewaan di dalam hati yang dia simpan selama ini. Karena hati ini adalah tempat penyimpanan, dikatakan perbendaharaan. Tempat semua penyimpanan. Kalau yang tersimpan dalam hati kita baik ya, segala hal yang manis, firman Tuhan di hati, maka juga yang keluar dari mulut kita itu perkataan yang baik. Jadi ini rahasianya. Makanya Alkitab berkata Tuhan itu melihat hati kita. Orang kalau hatinya busuk saudara, ya perkataannya busuk. Kalau hatinya penuh iri hati, ya perkataannya iri hati. Enggak mungkin kalau hatinya busuk keluar baik, ya itu berarti pencitraan. Ya, bisa jadi munafik, jatuhnya munafik ya. Saya selalu pakai kesaksian saya sendiri ya tentang orang yang perkataannya jahat itu muncul dari hati yang jahat. Mungkin saudara yang suka mendengarkan khotbah saya juga pernah dengar kesaksian ini. Saya bertamu ke satu rumah saudara, ya. Saya mau mendoakan seorang ibu. Saya disambut oleh seorang ibu yang lain. Shalom Bu, ini benar rumahnya ibu? Ibu ini dia bilang, iya betul. Dari mana? Saya bilang, saya pendeta, saya ada janji sama, oh iya itu kakak saya. Masuk, duduk. Dalam hati saya ini, saya kok kayak ketemu anjing galak ya. Mam. Ya ini kenapa ya? Ya udah saya masuk aja, saya duduk. Lalu dia bilang begini. Oh jadi situ pendeta? Saya bilang iya sini pendeta. Saya ini kan ada nama ya, kenapa sini sono situ sini ya? Tapi ya wes saya maklum aja lah nih ketemu orang sakit jiwa begini saudara. Kalau situ pendeta berarti situ punya kuasa. Saya bilang maksudnya Bu, ya situ bisa baca saya dong. Ya kalau ada tulisannya ya bisa saya baca, kalau nggak ada bagaimana ya apa yang mau saya baca gitu ya. Aduh aneh-aneh saja orang-orang, memang ini kalau hati itu penuh kepahitan begini ini modelnya. Saya bilang maksud ibu, ya situ baca dong saya, kan situ punya kuasa. Oh saya ngerti maksud dia, ya coba kamu tebak saya ini seperti apa kalau kamu memang bisa, kalau kamu itu pendeta. Ya gampang aja kan firman Tuhan berkata, yang keluar dari mulut tuh meluap dari hati. Orang kalau omongannya kayak anjing galak, berarti dalamnya ini banyak rica-rica tuh. Pedes saudara. Ya orang kalau modelnya kayak gini Alkitab bilang tuh begini saudara. Seperti hati mencerminkan wajah, demikian wajah mencerminkan hati. Hatimu itu terlihat dari wajahmu. Kalau orang tuh gak bisa senyum, mukanya ketekuk, itu hatinya juga ketekuk. Tolong lihat kanan kirimu, suruh senyum dulu. Biar gak kelihatan hatinya dari wajahnya ya. Ini Alkitab yang bilang loh, seperti hati mencerminkan wajah. Ya, kalau orang mukanya penuh sukacita, berarti hatinya penuh damai sejahtera, saudara. Ya, setidaknya itu dulu. Ya, makanya kalau mau cari calon istri, calon suami, lihat itu dari wajahnya ya. Tapi juga sekarang banyak penipuan sih ya, pencitraan juga banyak. Jadi berdoalah. Lalu saya bilang begini, oke Bu, kalau ibu suruh saya membaca ibu, saya agak sedikit menjauh saudara. Ini bahaya ini sama orang begini nih bisa kita kena lempar kursi nih. Saya bilang, ibu kayaknya ibu banyak kekecewaan ya di hati, ibu banyak sakit hati, banyak luka batin, banyak orang yang mengecewakan ibu ya. Tiba-tiba dia nangis saudara. Mulai dalam hati, yes, puji Tuhan Roh Kudus bekerja. Ya, iya Bu, bahkan yang menyakiti saya itu bukan orang jauh, tapi orang dekat. Ya memang saudara, yang bisa menyakiti hati kita orang yang punya tempat di hati kita, amin. Kalau dia nggak punya tempat di hati kita, dia nggak mungkin bisa bikin kita sakit hati. Ya, makanya jangan semua dimasukin hati. Saya nggak pernah layani ibu-ibu sakit hati sama siapa Bu? Sama sopir angkot Bu. Saya minta turun di gang 2, diturunin di gang 1. Nggak ada ibu-ibu sakit hati sama sopir angkot. Karena sopir angkot tidak ada di hatimu. Atau ada?
Kalau ada itu berarti sesuatu ya, agak lain. Atau ibu-ibu kepahitan saya bu sama-sama tukang sayur. Ya enggak mungkin toh yuk ibu-ibu kepahitan sama tukang sayur. Kita sakit hati sama orang yang ada tempat di dalam hati. Orang tua bisa sakit hati sama anak. Karena orang tua sayang anak. Anak bisa sakit hati sama orang tua karena anak juga punya hubungan dengan orang tua. Suami bisa sakit hati sama istri, istri bisa sakit hati sama suami. Tapi jangan engkau menaruh siapapun dalam hatimu melebihi Tuhan dan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu jangan terlalu mencintai suami lebih daripada mencintai Tuhan. Amin. Ibu-ibu mana? Amin. Supaya kalau kau disakiti, kau tidak sakit hati. Karena ada ibu-ibu yang terlalu mencintai suami. Sampai dia bilang gini, saya mau bunuh diri bu. Kenapa? Suamiku selingkuh. Goblok ibu. Goblok itu, suamimu yang selingkuh enak, kau mati binasa masuk neraka. Bodoh ndak? Kalau suamimu selingkuh, doakan, ya biarin, jangan kau mati. Apalagi bunuh diri. Makanya ibu cintai Tuhan di atas segala-galanya. Supaya ibu nggak buta hati, buta rasa sehingga mau bunuh diri karena suami selingkuh. Ya suami itu cuma dua, kalau nggak dipanggil Tuhan diambil pelakor. Tapi bapak-bapak di sini semua luar biasa, men. Semuanya pasti satu saat dipanggil Tuhan saja, nggak dipanggil pelakor, toh? Bapak-bapak tolong bilang amin. Kenapa mukamu tegang begitu? Ya, saudara, jangan beri tempat di hatimu untuk sesuatu yang lain selain firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, ya kalau di sini kita rusak, maka perkataan itu rusak. Ibu itu dia nangis saudara, lalu saya mulai deketi dia, saya pegang punggungnya, saya bilang Tuhan jamah ibu ini Tuhan angkat semua sakit hatinya, kepahitannya dalam nama Yesus. Dia nangis saudara, akhirnya amin, reda sudah dia berhenti nangis. Lalu dia mulai tersenyum dan bilang terima kasih ya Bu Pendeta. Ya udah nggak enggak, sudah berubah. Terima kasih ya Ibu Pendeta. Saya bilang, oh iya Bu sama-sama. Ya Ibu namanya siapa? Situ. Kagak ya saudara. Ibu namanya siapa? Debbie Bu. Oh iya terima kasih Bu Debbie. Baru dia tanya, Ibu mau minum apa? Karena dia tanya dengan senyum, saya jawab, kopi Bu. Ya. Tapi kalau dia tanya tadi waktu saya datang, minum apa? Kebetulan saya masih kenyang Bu, nggak minum. Lebih baik jangan kau jawab. Kalau kau bilang kopi, datang kopi pakai sianida, mati kau. Kenapa orang bisa bikin kopi pakai sianida? Karena hatinya terluka. Bahaya saudara. Setelah dilayani, perkataannya jadi manis. Kalau di sini luka, perkataan tuh nggak mungkin enak saudara. Nah firman Tuhan, Yesus tuh berkata begini. Saya pengen kita baca dari versi yang lain, ayat ini sama tapi dari Matius ya. Injil Matius pasal 12, ayat yang ke-34 mulai saudara. Yesus berkata begini, Injil Matius ya, ayat yang ke-34. Hai kamu apa? Keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut menurup dari hati. Yesus menyatakan perkataan ini untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka itu orang paling munafik. Di luar kelihatan pakai jubah putih tapi hatinya busuk saudara. Makanya Yesus bilang, kamu keturunan ular beludak. Bagaimana kamu bisa mengucapkan hal yang baik sementara kamu sendiri jahat ya. Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Lalu ayat berikutnya kita baca sama-sama. Orang yang baik apa? Mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Ayat berikutnya 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Stop. Setiap kata sia-sia yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan pada waktu hari penghakiman. Betapa sering kita ini ngomong sia-sia saudara.
Terutama anak-anak muda ini. Ya, saya tuh sering dengar anak muda kalau cerita, iya kamu tahu anjir. Hello, apa itu anjir? Apa itu? Hanya anak muda yang tahu ini. Ini kata sia-sia loh, sekarang bisa dapat hukuman loh kau kalau ngomong orang dogi begitu. Ya, itu anak-anak muda sekarang tuh ngomong anjir itu sama dengan dogi itu loh saudara. Ya, jadi mereka itu kan sia-sia sekali, cuma ketemu, hey halo apa kabar, anjir lu. Saya sering dengar tuh kata-kata ini. Firman Tuhan bilang setiap kata sia-sia yang kau ucapkan dari mulutmu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi mulai sekarang stop ngomong yang sia-sia. Jangan lagi ngomong yang sia-sia, nggak penting itu. Ya, kita suami istri pun di rumah kita bisa berbeda pendapat. Bahkan sering kali kita cekcok mulut. Siapa di sini suami istri yang kadang beda pendapat? Angkat tangan. Nggak ada, Tuhan angkatlah mereka hidup-hidup. Karena mereka ini sudah sempurna ya. Yang tidak pernah bercekcok angkat tangan juga. Nggak ada juga. Yang bingung angkat kaki saja. Ya saya sama suami seringkali beda pendapat. Namanya kita manusia kan. Setiap hari kita kan berhubungan dengan kata-kata. Ada beda kata, beda pendapat, selisih paham. Boleh, nggak apa-apa. Berdebat juga nggak apa-apa. Yang penting tetap pakai kata-kata yang tidak menyakiti, bukan mengutuk. Ada suami istri berantem saudara. Kadang cuma persoalan-persoalan yang gampang. Kita makan di mana ini? Terserah. Ini kata-kata terserah ini bisa bikin cerai loh. Ya, cuma kata-kata terserah loh. Ya, iya. Aku nggak suka mie. Lah terus di mana? Terserah. Oh ini emosi saudara. Gara-gara cuma kata-kata terserah ini. Ya, jadi saya juga sekarang agak-agak repot juga kadang sama suami begitu kalau di mobil. Ya saya tanya sama dia, makan apa? Terserah. Sama sebenarnya suami istri itu jawabannya juga begitu. Nggak tahu karena saling menjaga perasaan atau bagaimana. Jadi sekarang saya punya trik kalau mau makan saya tanya sama suami saya. Kamu tebak aku mau makan apa hari ini? Ya, nanti kan dia ngomong tuh yang dia suka juga pasti kalau dia ngomong begitu. Ini cuma kata-kata permainan kata saja. Tebak aku hari ini mau makan apa? Dia bilang bakmi. Enggak, aku enggak suka bakmi, aku hari ini mau makan ini. Tetap aja menang, tapi kan ya bisa kita saling beda pendapat. Tapi jangan sampai ketika beda pendapat terus mulai mengungkit hal-hal yang enggak penting. Kata-katamu ngalor ngidul mulai. Kamu pikir saya itu enggak nyesal ya nikah sama kamu? Aku tuh nyesal tahu. Ya kamu pikir juga aku enggak, mending aku dulu sama mantanku tuh sekarang sudah hidupnya begini. Lah terus maumu tuh apa sekarang? Cuma gara-gara kata-kata terserah banyak yang berkembang sampai perceraian. Hati-hati saudara, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Karena perkataan itu seperti benih ya yang engkau tabur. Hati-hati juga anak-anak muda yang selalu berkata, iya ya kayak gini, aduh gimana ya hidup ini sulit ke depan, wah saya ini pasti begini. Hati-hati loh. Ya karena perkataan itu sama dengan sesuatu yang kita imani dan kita yakini. Ayat yang berikutnya berkata begini saudara. Coba kita lanjut ayat 37 berkata baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan ngerikan ayat ini. Kita pikir cuma ucapan loh. Tapi ternyata ucapan kita bisa menentukan kita ini masuk surga atau neraka. Kita ini dibenarkan atau dihukum itu ditentukan dari ucapan mulut kita. Makanya hati-hati kalau berkata saudara. Iya, kau marahin anak boleh saudara. Tapi jangan kau kutuki anakmu lalu kau berkata, lihat saja nanti besok kau dapat suami. Suamimu itu kasar, miskin. Jangan pernah ada kata-kata. Saya pernah melihat ada satu keluarga yang mamanya itu dari kecil ngutuki anak. Kalau dimarahin anak perempuannya pulang malam, pelacur kamu. Wih semua kata-kata sumpah serapah. Anak laki-lakinya dikutuki, gila kamu.
Apa yang terjadi saudara? Waktu anak-anak ini bertumbuh besar, saya melihat sendiri loh. Memang hampir semua anak perempuannya itu hamil, gak punya suami. Ada yang satu menikah, dibunuh sama suaminya sendiri. Anak laki-lakinya gila. Dan itu benar-benar terjadi. Setelah saya renung-renungkan sekarang, saya bilang, oh iya. Dulu saya sering dengar mamanya itu ngutukin anak-anaknya dari itu sejak kecil. Dan Alkitab berkata, apa yang engkau ikat di bumi itu akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi itu akan terlepas di sorga. Pakailah kata-kata yang penting di dalam rumah tangga. Boleh marahin anak kita, ingatin mereka firman Tuhan. Ya karena firman Tuhan itu sudah segala-galanya. Kalau marahin anak ngomong aja, kamu tuh kalau gak menghormati Tuhan ya kamu gak akan bisa dapat apa-apa hanya dengan menghormati Tuhan. Itu firman. Kita ucapkan firman saudara, kasih ingat mereka tentang firman Tuhan. Ketika Yosua diperintahkan Tuhan untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Yosua bilang, aku masih muda Tuhan, aku enggak bisa. Tuhan berkata, bisa, jangan takut. Yang penting kamu lakukan ini. Tuhan enggak ngomong begini sama Yosua, supaya kamu berhasil, kau pergi latihan militer dulu 1 tahun ya. Nanti kalau sudah jago kau datang ke sini baru kau bisa bawa bangsa itu. Tuhan juga nggak ngomong gini, kamu belajar matematika, perhitungan, fisika, kamu belajar dulu bahasa Israel, bahasa ini, baru kamu bisa saya utus. No. Keberhasilan dan keberuntungan Tuhan cuma bilang begini. Jangan engkau lupa. Setiap hari perkatakan kitab Taurat ini. Bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis dalam firman Tuhan. Supaya perjalananmu itu berhasil dan beruntung. Amin saudara. Kalau engkau melihat anakmu berhasil. Tidak usah kau leskan matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa ini, bahasa itu. Ya, dikursuskan ini, kursus itu, kursus nyanyi, kursus ini, kursus sombong. Semua dikursusin. Dengan berharap anaknya itu tapi tidak ada satupun orang tua kadang-kadang yang lupa untuk mengajari anaknya firman Tuhan. Suruh anakmu baca firman. Perkatakan firman itu siang dan malam. Maka hidupmu firman Tuhan bilang berhasil dan beruntung saudara. Bukan cuma berhasil. Karena banyak orang kelihatannya berhasil tapi tidak beruntung. Kelihatannya berhasil, kerja dari pagi sampai malam, tapi nggak dapat apa-apa saudara. Alkitab bilang dia menabung di pundi-pundi yang berlubang, bocor terus, nggak ada hasil. Kelihatan tokonya rame dari pagi sampai malam, begitu hitung-hitungan akhir bulan, nggak ada untung lah. Tokoku kok kelihatan rame tapi kok nggak ada untung. Karena kau hanya mengandalkan pikiranmu manusia, kau tidak pernah memperkatakan firman Tuhan di dalam hidupmu. Firman Tuhan itu berkuasa saudara, amin. Hati-hati dengan lidahmu. Coba kita baca saudara ya tentang lidah, buka bersama di dalam Yakobus. Yakobus 3 ayat yang ke-6 mulai saudara. Ngeri sekali tentang lidah ini. Kita akan lihat dari firman Tuhan. Bukan saya yang ngomong, ini firman Tuhan yang bicara. Baca 1, 2, 3. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh lidah. Ini lidah. Lidah yang adalah anggota terkecil di dalam tubuh kita. Kecil sekali lidah ini. Tapi ternyata dia bisa menggerakkan seluruh roda kehidupan kita. Banyak orang Kristen hari-hari ini nasibnya terkutuk akibat dari perkataan lidahmu sendiri. Yang kau tidak hati-hati. Engkau kutuki sendiri hidupmu, kau kutuki sendiri nasibmu. Kau kutuki anak-anakmu. Kalau marah engkau kutuki istrimu. Dan itu semua dipegang sama setan. Karena apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi itu terlepas di surga. Lidah ini mengambil bagian di antara anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Karena perkataan dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan lidah sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ngeri saudara kalau kita tidak bertobat dalam hal mulut.
semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan, sudah bisa dijinakkan. Dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi, baca bersama, tetapi ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Seringkali tanpa kita sadari, perkataan kita mematikan iman orang lain. Anak-anak bicara tanpa kontrol pada orang tua. Orang tuanya sakit hati. Orang tua bicara sama anak-anak jadi sakit hati. Dan tanpa kita sadari, lidah ini saudara, dia sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Lebih dari ular kobra. Ini Alkitab yang ngomong loh. Tidak heran ada orang dicor mati gara-gara lidah, salah bicara. Menjadi bisa yang beracun masuk ke hati orang lain. Menggerakkan tubuh orang itu sehingga dia bisa bunuh orang saudara. Gara-gara perkataan. Mengerikan sekali kalau kita tahu tentang lidah ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan dikatakan di sana ayat yang berikutnya, dari mulut yang satu keluar berkat dan dari mulut itu juga keluar kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kalau di gereja kita memuji Tuhan, di rumah semua kebun binatang keluar. Ya kalau berantem itu saudara, wah sudah sampai maki-makian, banting barang. Ya orang Sulawesi itu kalau maki, pintar. Saya ini dari Sulawesi saudara, jadi saya ngomong aja Sulawesi ya. Saya nggak tahu kalau Sumatera apa itu saudara sendirilah yang ngomong sendiri itu sukumu. Tapi dari suku saya kadang kalau maki orang, wah itu kalau nggak maki itu rasanya nggak puas. Ada loh orang-orang seperti ini. Dan dia lupa barang siapa suka menggemakannya. Firman Tuhan berkata begini saudara. Yesus berkata sama murid-muridnya, kalau kamu nanti aku utus pergi untuk menginjil. Kamu masuk ke satu rumah. Berikan salam berkat kepada rumah atau orang yang kau temui. Kalau orang itu layak menerima salammu, maka orang itu akan diberkati mendengar perkataanmu itu. Tapi kalau orang itu tidak layak untuk menerima salam berkatmu, karena mungkin dia berdosa, dia nggak layak menerima salam berkat, maka salam itu akan kembali kepadamu dan engkau yang akan diberkati. Tetapi tetap ucapkan berkat, jangan kutuk. Karena kalau orang itu kau kutuk, ternyata hatinya benar, dia nggak terima kutukmu. Kutuk itu berbalik pada kita. Sebaliknya kalau engkau perkatakan berkat, orang itu tidak layak diberkati, maka perkataan berkatmu itu kembali kepadamu. Jadi perkataanmu itu seperti benih yang kau tabur. Hati-hati dengan lidahmu saudara. Juga anak-anak muda sekarang itu, saya kalau dengar anak-anak muda itu sering berkata saudara. Ya, Alkitab bilang kalau iya, katakan ya, tidak kalau tidak. Anak muda sekarang tuh, gila kemarin gua nonton konser tahu, sumpah bagus banget, sumpah. Cuma mau bilang konser bagus, sumpah. Kemarin gua makan bakmi, tahu itu bakmi enak banget, sumpah enak banget. Nih kata-kata sumpah nih, saya mau kasih tahu nih. Ini juga kata-kata sia-sia yang akan kau tuai anak-anak muda. Matius 5 ayat 33 yuk. Kita dengar nih kata-kata sumpah-sumpah ini ya, supaya kau bertobat nih. Kalau nggak dikasih ayatnya nggak percaya nih dibilangin ya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu. Melainkan peganglah sumpahmu itu di depan Tuhan. Nenek moyang nih berkata begini. Tapi Yesus bilang begini saudara, tetapi aku huruf besar Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, dan juga demi bumi karena bumi adalah tumpuan kaki Tuhan, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Dan juga jangan bersumpah dengan demi kepalamu sendiri. Kau tidak punya hak atas kepalamu kata Tuhan, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu kecuali kau cat. Ya, tapi kalau kau hitamkan sendiri tidak bisa.
Tuhan yang berkuasa atas kepalamu. Yesus berkata begini, ayat berikutnya 37, 1, 2, 3. Jika ya, katakanlah hendak kamu, ya, jika tidak, tidak. Ya, karena apa yang lebih daripada itu berasal dari Syaiton. Dari setan. Jangan bersumpah. Apalagi anak-anak muda. Tadi ya ampun kita sumpah bagus banget loh, sumpah. Ngapain kau harus bersumpah untuk halal? Kadang-kadang ini dianggap, dan ini tipuan iblis loh saudara. Ini adalah tipuan iblis di akhir zaman yang kita pikir itu hanya biasa. Mungkin saat dengar khotbah ini ada anak muda yang berkata, hello Bu Pendeta, biasa aja kelas. Itu kan cuma bahasa-bahasa gaul anjir. Ya. Besok kalau kau dihukum di neraka biasa aja keles. Saya kan udah pernah ingetin keles. Bertobat. Jaga mulutmu, jaga ucapanmu dari hal-hal yang sia-sia. Karena firman Tuhan bilang setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman kelak. Makanya ibu-ibu ayo jaga hati supaya mulutmu itu juga manis, tidak penuh racun. Kalau hatimu penuh racun, mulutmu penuh racun. Saya selalu bilang sama ibu-ibu, kalau berselisih paham dengan suami sampai akhirnya nangis, ndak usah berharap nangis di tempat tidur menghadap tembok, berharap dipeluk dari belakang lalu suaminya bilang, maaf ya sayang, I love you Pret. Jangan ya, kau nangis sambil nungguin dia minta maaf. Kok nggak datang-datang ya, nangis ya, malah dibuat-buat. Lagi nangis yang kita dengar, suami udah ngorok. Nggak usah berharap lebih, nanti kau kecewa sakit hati. Karena suami dan istri itu nggak bakal ketemu, istri pakai perasaan, suami pakai logika. Istri pakai perasaan, kalau dia peluk maka sakit hatiku hilang. Suaminya gini, nih kok nggak balik-balik ya? Ya udah, aku udah ngantuk, besok aja dia diselesaikannya. Dia pakai logika, maka nggak pernah ketemu. Maka sakit hatimu nimbun terus, kau jadi sakit jiwa. Karena kau bangun pagi marah-marah tadi malam gak selesai, bangun pagi anakmu yang kena sasaran. Ayo kita berdoa saudara. Supaya tepat pada waktunya perkataan yang kita keluarkan. Kalau memang waktunya harus marah, marah gak apa-apa, tapi gak usah mengutuk. Amin. Ya, supaya hidup kita ini diberkati Tuhan. Supaya rumah tangga kita diberkati, anak-anak kita diberkati Tuhan. Anak-anak muda juga. Stop ya ngomong-ngomong, hei anjir. Ya. Sumpah tahu, enggak usah sumpah-sumpahan, biasa aja keles. Enggak ada juga yang peduli dengan sumpahmu. Ya, lebih baik perkatakan firman Tuhan, perkatakan hal yang benar dan membangun. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari saudara kita hari-hari ini bersungguh-sungguh menjaga perkataan kita. Supaya perkataan kita menjadi perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama.